Shalom, puji Tuhan. Kita akan bersaat teduh kembali. Mari kita merendahkan diri dan minta penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, pemilik hidup, yang mengasihi kami, yang sudah menebus kami daripada jerat maut, sehingga kami boleh terus bersyukur untuk karya penyertaan Tuhan. Saat ini kembali kami mau membaca firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, lindungi dan mampukan kami kembali untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hati kami semua, bahkan kehidupan kami, agar kami menyadari Tuhan Yesus sungguh berkuasa di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Wahyu, pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membaca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapa yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Shalom, puji Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sukacita, penuh kekuatan daripada Tuhan saja. Bapak Ibu, anak-anakku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam setiap pertandingan, siapapun kita pasti ingin menang, bukan? Kalau kita menang, hati kita pasti sukacita. Ada yang melonjak kegirangan, ada yang berteriak sekeras-kerasnya. Bahkan mungkin ada yang menangis. Menangis karena bahagia, karena dia sudah berjuang dan akhirnya menang. Tentunya pasti berbeda rasanya dengan orang yang kalah, yang biasanya merasa kecewa dan sedih. Firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Wahyu ini pada hari ini berbicara tentang kemenangan. Memang kalau kita melihat kitab Wahyu, banyak gambaran yang membuat kita takut. Ada peringatan tentang hukuman dan kesulitan di akhir zaman. Ada cerita tentang naga, bahkan naga itu dikalahkan. Tentang pergumulan besar antara kuasa gelap dan kuasa Tuhan. Tapi yang penting adalah di akhir semuanya, Tuhan yang menang. Kuasa Tuhan lebih besar dari apapun, dan umatnya akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam penglihatan Yohanes, ia melihat ada 7 malapetaka terakhir. Setelah itu selesailah murka Allah. Lalu Yohanes mengutip pujian dari Mazmur. Besar dan ajaiblah pekerjaanmu ya Tuhan. Kalau dinyanyikan, besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Ya, itu yang dikutip di dalam kitab Wahyu. Ini mengingatkan bahwa meskipun di dalam pergumulan dan penderitaan,
Tuhan selalu adil dan kuasanya tidak pernah gagal. Tuhan akan mengakhiri semua pergumulan umatnya, karena Tuhan yang layak disembah di dalam pergumulan umatnya. Apa pesan yang perlu kita renungkan di dalam perenungan ini? Yang pertama, semua pasti ada akhirnya. Setiap pergumulan, setiap tantangan ada akhirnya. Kitab Wahyu mau mengingatkan kita bahwa apapun yang kita hadapi, semua akan berakhir. 7 malapetaka pun akan berakhir. Murka Allah akan berakhir. Pergumulan kita pun juga pasti berakhir. Hanya Tuhan yang tidak pernah berakhir. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi kalau hidup kita berat, jangan menyerah. Masalah ada masa berlakunya. Yang penting, apakah hidup kita selama ini sudah memuliakan Tuhan? Mari kita memakai hidup ini bukan menunjukkan betapa hebatnya diri kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Ingatlah, semua akan berakhir dan Tuhan tetap berdaulat. Yang kedua, ada kemenangan bagi orang yang setia sampai akhir. Firman Tuhan berkata, pekerjaan Tuhan itu ajaib dan benar. Keputusan Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan yang pegang hidup ini, pada akhirnya kita akan menang. Jadi kalau hari-hari kita ada dalam tekanan, dalam masalah yang berat, jangan cepat putus asa. Ingat, jalan Tuhan adil dan benar. Tidak ada kuasa lain yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Marilah kita tetap setia pada Tuhan. Jadilah umat yang siap menjadi pemenang. Karena Tuhan sendiri yang menyertai kita dan memegang kehidupan kita. Jangan menyerah. Pada akhirnya, bersama dengan Tuhan, kita akan menang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berita firman Tuhan hari ini. Biarlah kami percaya hanya di dalam Tuhan ada kemenangan. Meskipun kami sedang bergumul atau mungkin kami sedang sukacita, kami terus diingatkan Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Kami serahkan sepanjang hari ini. Tolonglah Tuhan memberkati, menyertai, memberikan kami sukacita agar kami menjalani hidup ini memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.